Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Araniri TV semua, kembali lagi dengan saya Randy Hidayatullah. Senang sekali berjumpa dengan Anda dalam program Dialog Inspiratif, yang mana kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang akan berbagi cerita, informasi, dan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk sahabat semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita kehadiran dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Nah, pasti teman-teman juga penasaran nih sama kakak-kakak yang cantik dan abang-abang yang ganteng ini. Mungkin boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak, Bang. Oke, mungkin dimulai dari saya ya. Halo Sobat Araniri TV, perkenalkan nama saya Vita Yulinda, biasa dipanggil Vita. Saya dari Prodi Sejarah Kebudayaan Islam dan Alhamdulillah tahun ini dipercayakan menjadi Duta Gender Putri tahun 2024. Oke, halo Sobat Araniri TV, perkenalkan nama aku Azim, bisa dipanggil Azim. Aku merupakan mahasiswa program studi psikologi UIN Araniri Banda Aceh dan saat ini dipercayai sebagai wakil 1 Duta Gender tahun 2024. Wah, luar biasa ya narasumber kita pada hari ini, dan tentunya kita akan berbincang-bincang nih terkait dengan permasalahan-permasalahan, dan ya pastinya juga akan mengedukasi teman-teman semua. Nah, kalau saya boleh tahu juga sebelumnya, Kak, ini untuk Duta Gender apakah dilantik baru-baru ini atau sebelum-sebelumnya sudah? Oke, ini merupakan periode terbaru ya. Kami baru dilantik tanggal 29 Oktober lalu, yang mana dari pertukaran periode tahun 2023 sampai 2004 ke tahun kami tahun 2024 sampai tahun 2025. Oh, berarti satu periode, nanti 2024 diganti lagi gitu ya, Iya, Kak? benar. Nah, oke, Kak, udah siap belum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Araniri TV semua nih? Insya Allah siap ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya, Kak. Berbicara tentang gender, salah satu permasalahan yang sangat serius itu ialah kekerasan seksual, Kak. Khususnya di Aceh juga lumayan tinggi juga ya. Saya penasaran nih, Kak, bagaimana gambaran umum situasi kekerasan seksual khususnya di Aceh? Oke, mungkin Azim coba menjawab ya. Kekerasan seksual di Aceh ini terjadinya peningkatan yang signifikan. Kami yang dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 20.000 lebih kasus di Indonesia. Nah, begitu juga dengan di Aceh, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Perlindungan Anak, yang disingkat dengan DP3A, itu terdapat 555 kasus lebih. Dan pelecehan seksual itu bukan hanya terjadi di perempuan dan anak, tapi laki-laki juga terjadi gitu. Dan biasanya terjadi pelecehan seksual itu dari orang-orang terdekat mereka seperti keluarga dan teman. Ya, benar sekali ya, Bang ya. Kalau kita berbicara masalah kekerasan seksual ini kan merupakan suatu hal yang sangat krusial ya, yang sangat masalah yang harus selalu ditangani oleh pemerintah, bahkan harus ada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Karena kekerasan seksual ini merupakan suatu hal yang sudah menyalahi aturan, yang mana sesuatu yang dilakukan tanpa adanya izin ataupun hak dari si korban gitu. Jadi mungkin dari kekerasan seksual di Aceh bisa dibilang tadi sudah disebutkan dari data setiap tahunnya itu meningkat, karena mungkin ada beberapa hal. Mungkin bisa kami liput dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Itu ada 2 hal faktor yang menyebabkan kenapa kekerasan seksual yang terjadi di Aceh itu terus terjadi secara signifikan. Yang pertama itu karena mungkin dari Aceh sendiri ya, ada namanya kanun jinayat. Nah, kanun jinayat ini terlalu memfokuskan kepada hukuman untuk si pelaku sehingga lupa bagaimana cara menangani korban yang sudah terkena kekerasan seksual. Kemudian yang kedua, kenapa hal ini terus terjadi? Karena tidak adanya hukuman berat untuk si pelaku Kekerasan seksual ini. Jadi pelaku-pelaku selanjutnya ini beranggapan kedepannya bakal terjadi hal yang sama dengan dia apabila dia melakukan kekerasan seksual, cuma dihukum cambuk ataupun mungkin cuma beberapa tahun penjara, jadi tidak ada efek jerah mungkin bagi mereka gitu. Jadi ini catatan yang cukup penting juga lah ya, Kak, untuk pemerintahan kita dan juga masyarakat kita terkait dengan apa sih sebenarnya imbas yang seharusnya diberikan kepada pelaku ini agar kedepannya orang juga lebih ngeri nih hukumannya gitu ya, Kak ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, sebenarnya apa saja sih faktor yang menjadi meningkatnya kekerasan seksual di Aceh ini? Oke, ada beberapa faktor nih penyebab meningkatnya kekerasan seksual di Aceh. Yang pertama itu kurangnya edukasi. Dengan minimnya edukasi, pemahaman masyarakat terhadap kekerasan seksual itu di Aceh juga mempengaruhi nih peningkatan kekerasan seksual itu tersebut di Aceh. Dan yang kedua, itu ada akses internet. Kan sekarang banyak di internet kita bebas nih untuk akses tentang hal-hal yang negatif termasuk pornografi. Nah, dengan adanya akses internet yang bebas, maka
pelecehan seksual itu tersebut juga akan adanya peningkatan. Ya, benar, mungkin yang seperti saya katakan tadi, mungkin di Aceh sendiri itu yang pertama hukumannya itu terlalu berfokus kepada si pelaku. Jadi tidak ada hukuman ataupun perlindungan untuk si korban gitu. Kemudian yang kedua, kenapa hal ini terus terjadi? Yang pastinya stigma masyarakat terhadap korban itu terlalu hina ya. Jadi si pelaku ini merasa aman, sudah menjadi kebalikan ya. Pelaku merasa aman, sedangkan korban itu merasa hina di mata masyarakat. Padahal yang harus kita ubah sekarang di lingkungan masyarakat itu adalah korban ini sebenarnya dia adalah salah satu-satunya orang yang tidak mau hal itu terjadi terhadap dia. Tapi kenapa kebalikan ya sekarang yang terjadi, bahkan si korban yang menjadi orang yang paling hina di kalangan masyarakat. Jadi hal itu terus yang terjadi di situs ataupun di lingkungan kita ya, lingkungan Aceh. Jadi terlalu banyak pelaku, bahkan korban tidak dilirik, jadi pelaku merasa aman. Oh yang salah juga si korban kan. Korban juga jatuhnya yang salah gitu ya Kak ya. Pastinya dari kekerasan seksual itu akan berdampak yang cukup serius juga dengan korban. Kira-kira dampaknya itu sebesar apa tuh Kak untuk si korban ini? Oke, dampak dari pelecehan seksual ini dalam kita ungkapkan secara umum itu ada 3. Yang pertama dampak fisik, yang kedua dampak psikis, dan yang ketiga dampak dari sosial. Nah, dampak fisik itu adalah dampak di mana si korban ini merasa organ seksual itu tidak berfungsi lagi, dan kesehatan lainnya juga berpengaruh nih. Nah, adapun dampak dari psikisnya, dia merasa stres dan juga depresi. Benar. Tapi mungkin sebelum itu kita harus tahu dulu nih Bang, ada sebelum terjadinya faktor setelah merasa kekerasan seksual, kita ada yang namanya itu apa sih jenis-jenis kekerasan seksual yang orang nggak sadar gitu. Ada 3 juga. Yang pertama itu ada kekerasan verbal. Nah, kekerasan verbal ini itu sering mungkin muncul dengan kata-kata cemooh ataupun mungkin dari segi catcalling yang kita mungkin menganggap itu sepele kan. Nah, itu juga dapat menimbulkan mungkin dari segi faktornya itu banyak mahasiswa ataupun dari kalangan masyarakat yang enggan untuk muncul di hadapan orang. Karena kenapa? Mereka merasa dikucilkan, karena sering merasa dikucilkan, kemudian banyak kata-kata cemooh yang terdengar ataupun bahkan catcalling yang mungkin merasa apa ya, catcalling kan kurang pantas ya dikeluarkan, walaupun itu cuma segi kedipan mata ataupun cuma panggilan istilahnya maaf cakap mungkin cuma cewek. Nah, itu sebenarnya udah masuk pelecehan seksual. Nah, kemudian itu bisa mengakibatkan depresi ataupun mungkin mental blocking ya. Nah, kemudian juga ada dari segi namanya pelecehan secara fisik yang sering terjadi. Nah, pelecehan fisik ini adalah mungkin banyak berita yang terjadi itu cuma memfokuskan pada pelecehan fisik. Mungkin dari segi dampaknya itu kerusakan pada fungsi seksualnya, kemudian juga mungkin bisa kita bilang terkena penyakit ya. Ada yang namanya AIDS, kemudian HIV dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang namanya itu dari segi psikis. Sehingga tahu nggak dari segi psikisnya apa? Mungkin dari chattingan ataupun mungkin suatu kata-kata mungkin sama juga dengan ini ya, sama dengan verbal tadi ya, psikis ini. Nah, jadi dari segi kekerasan seksual psikis ini bisa menimbulkan mungkin depresi yang pertama, kemudian tidak mau muncul juga, kemudian juga ingin putus sekolah. Di samping putus sekolah mungkin ada namanya self harm ya, bunuh diri. Jadi hal-hal kecil itu dimulai dari hal kecil, catcalling tadi bisa munculkan hal-hal yang besar. Contoh nih Bang, kita di perkuliahan ada yang namanya abang letting dan adik letting. Ketika abang letting berusaha untuk kontak adik letting, mungkin meminta sesuatu yang tidak baik ataupun tidak senonoh, itu mungkin berawal dari chattingan, kemudian perbuatan akhirnya apa? Tidak ada tanggung jawab kan? Itulah yang namanya korban dari suatu pelecehan seksual gitu, yang tidak disadari. Berarti jika dengan dampak sebesar ini tentunya kita sebagai masyarakat dan juga kakak abang sebagai komunitas nih, kira-kira upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi kasus tingginya pelecehan seksual di Aceh ini apa tuh Kak Bang? Oke, ada beberapa upaya untuk mencegah dari pelecehan seksual. Pertama itu kita memberikan sosialisasi tentang pelecehan seksual. Walaupun sosialisasi yang sudah sering dilakukan, tapi sosialisasi ini juga salah satu bentuk dari upaya untuk mencegah pelecehan seksual tersebut.
Dan yang kedua itu kita membentuk nih suatu satgas untuk memberikan peluang kepada para korban untuk bisa melaporkan pelecehan seksual itu tersebut. Contohnya kalau di UIN Araniri Banda Aceh itu ada satu PSGA, yaitu Pusat Studi Gender dan Anak. Di situ kita bisa melaporkan kasus-kasus pelecehan seksual. Kalau dari saya pribadi itu ada dua hal ya yang harus kita lakukan. Yang pertama itu mulai dari diri sendiri. Kenapa? Karena yang namanya kekerasan seksual, pelecehan seksual itu bisa mulai dari diri kita sendiri. Contohnya nih, mungkin kita bisa jadi pelaku, mungkin kita bisa jadi korban, mungkin kita bisa jadi saksi ataupun mungkin yang melapor. Jadi harus dimulai dari diri sendiri dulu untuk tidak berkomitmen untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua juga mulai dari diri sendiri, yaitu berani mengungkapkan kebenaran. Kemungkinan ada nih satu kawan yang punya masalah besar tentang kekerasan seksual, kita tidak berani mengungkapkannya itu. Karena apa? Itu kan bukan urusan saya. Padahal apa? Cara kita untuk membuat suatu ruangan yang lebih aman untuk istilah inklusif ya untuk semua orang itu, ya caranya dimulai dari diri sendiri walaupun itu bukan masalah kita. Kemudian yang kedua, harus adanya kolaborasi antara masyarakat, pemerintahan, hukum, dinas, dan lain sebagainya. Karena apa? Masyarakat sebagai inisiator, kemudian pemimpin ataupun yang penggerak hukum sebagai eksekutor ataupun fasilitator, sehingga dapat memunculkan ide-ide bagaimana, gagasan ide-ide ataupun inspiratif bagaimana untuk mencegah kekerasan seksual yang ada di Aceh. Mungkin tidak menghapus karena hal ini sudah mengakar ya dari tahun ke tahun. Setidaknya dapat mengurangi angka kekerasan seksual yang ada di Aceh. Baik Kak Bang, terima kasih telah berbagi waktu dan juga berbagi informasi, cerita juga. Adakah suatu yang ingin disampaikan Kak atau statement agar sahabat Arani TV juga semakin kuat pendiriannya untuk tidak menjadi pelaku kekerasan seksual? Oke, baik. Jadi untuk kita harus berani, yaitu kita harus bersama, empati, respect, dan inklusif. Nah, dengan kita berani, kita akan salah satu bentuk dari kita untuk memerangi nih untuk mengurangi pelecehan seksual tersebut. Mungkin kalau dari kita sendiri, mari sama-sama teman-teman kita merangkul untuk mengatasi kekerasan seksual ini. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Karena sebagaimana kita ketahui teman-teman, sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Aceh. Jadi kalau bukan kita yang mulai dari sekarang, maka kapan lagi? Wah, sangat luar biasa pesan-pesan dari kakak dan abang-abang ini. Dan untuk pemirsa, tentunya kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan pernah bertindak tanpa berpikir. Betul Kak Bang? Baik, sekian saja program kita pada hari ini. Untuk sahabat Arani TV yang penasaran dengan program-program kami lainnya, bisa saksikan di channel YouTube dan juga akun official dari Arani TV sendiri. Saya Rendi Hidayatullah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.